Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilatul Hasanah dengan NIM 2230403078. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai bea materai, yaitu bagian masa terutang bea materai, pemateraian bea materai, dan masa transisi bea materai. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai masa terutang bea materai. 1. Dokumen dibubuhi tanda tangan untuk A. Surat perjanjian beserta rangkapnya, B. Akta notaris beserta gros atau salinan, dan C. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. 2. Dokumen selesai dibuat untuk A. Berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan B. Transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. 3. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa pihak tersebut dibuat. 3. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Untuk A. Keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. B. Dokumen lelang, dan C. Dokumen yang menyatakan jumlah uang. 4. Dokumen yang diajukan ke pengadilan. Untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Atas ditetapkannya saat ini terutangnya bea materai oleh Menteri. Pihak yang terutang bea materai, pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen, kecuali ditentukan lain oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen, dan dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Pengecualiannya yaitu dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Pihak yang memungut bea materai yaitu pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 2 yang dilakukan oleh pemungut bea materai. Kewajiban pemungutan bea materai. Pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. 2. Menyetorkan bea materai ke kas negara, dan 3. Melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Catatan, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungutan bea materai diatur dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya, cara pelunasan bea materai yaitu ada dengan dua cara, yaitu menggunakan benda materai dan dengan cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan menggunakan benda materai seperti materai tempel dan materai kertas. Macam-macam materai. 1. Materai tempel. Ciri-ciri umum dari materai tempel adalah memiliki gambar Garuda Pancasila, serta memiliki frasa materai tempel dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri khusus, materai tempel juga selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus, sebagaimana pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak, merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. 2. Materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri. 3. Terdapat materai dalam bentuk lain, yaitu materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Pemateraian bea materai. Apabila terdapat dokumen yang digunakan, A. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti pengadilan. B. Dokumen yang bisa materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dapat dilakukan pemateraian kemudian. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi, maka ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Catatan, pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9. J. Masa transisi bea materai. Masa transisi
sampai dengan 31 Desember 2021. Materai 3000 dan materai 6000 masih berlaku. Cara penggunaan materai 3000 dan 6000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai 10.000 yaitu 1. Menempatkan materai 6000 dan materai 3000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. 2. Menempatkan 3 materi 3000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. 3. Menempatkan 2 materi 6000 secara berdampingan dalam dokumen yang memerlukan materai. Hanya itulah presentasi kelompok 12 pada hari. Hanya itulah presentasi kelompok 12 bagian bagian masa terutang bea materai, pemateraian bea materai, dan masa transisi bea materai. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.